Shalom, selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepa mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang baru pertama kali datang beribadah bersama dengan anggota Jemaat Rantepau. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Penekanan warta jemaat pada saat ini yaitu pada poin nomor 18, yaitu persiapan bersama ibadah keluarga dilaksanakan setiap hari Senin pada pukul 17 atau jam 5 sore. Kemudian poin nomor 19, ibadah lansia Jemaat Rantepau dilaksanakan setiap hari Senin kecuali posyandu lansia. Kemudian poin nomor 21, pengutusan pendamping sekolah minggu menjadi guru sekolah minggu Jemaat Rantepau dilaksanakan pada hari Minggu 5 Oktober 2025 dalam ibadah Jemaat Rantepau pukul 9. Kemudian berita Persekutuan Pemuda Gereja Toraja dalam rangka konferensi ke-19 PPGT Klasis Rantepau dilaksanakan di Jemaat Rantepasele pada tanggal 17 sampai 18, maka PPGT Jemaat Rantepau mengadakan pencarian dana dalam bentuk basar Pak Lawa ayam kampung pada hari ini di depan gedung gereja. Kemudian pelayanan sakramen perjamuan kudus sedunia bersama dengan anak yang sudah dibaptis dan didampingi orang tua atau wali dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2025 dalam ibadah pukul 6, 9, 16, 18 di gedung gereja dan Bunga Lalan. Kemudian poin nomor 24, telah meninggal dunia Ibu Esther Silambi atau Mama Evi, anggota Jemaat Rantepau kelompok pelayanan 2 pada hari Selasa 23 September 2025 di Rumah Sakit Umum Laki Padada. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman kelompok pelayanan 2. Kemudian yang kedua, Ibu Martina Dasima atau Nenek Mailona atau suami dari Bapak Simon Sari, kelompok pelayanan 6 pada hari Sabtu 27 September 2025 pada pukul 19 di Rumah Sakit Laki Padada. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rantepau menyatakan rasa duka yang dalam. Kiranya Tuhan tetap memberikan penghiburan dan kepada segenap keluarga yang ditinggalkan. Kemudian poin nomor 25, ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhum Simon Sampe, orang tua dari Ibu Herlince Randan Rambung, anggota Jemaat Rantepau kelompok pelayanan 1B, akan dimulai pada tanggal 30 September sampai dengan 4 Oktober di Kapolang. Kiranya Roh Kudus menguatkan dan menghibur segenap keluarga yang berduka. Kemudian pemberkatan perkawinan kepada saudara Febrianto Leonard Kadang dengan saudari Sri Dwi Dewi Astuti SH dilaksanakan pada hari Kamis 9 Oktober 2025 pada pukul 9 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Tamatiku, Tobada, Poso, Sulawesi Tengah. Kemudian kelas katekisasi setiap hari Jumat kecuali ada perubahan. Kemudian tambahan warta jemaat yaitu ralat ibadah keluarga pada hari Selasa 30 September 2025 di kelompok pelayanan 5. Dalam warta jemaat tertulis keluarga Yuli Baan dipindahkan ke keluarga Koni Rerung atau bersama dengan Piet Rerung. Dan informasi selengkapnya silakan Bapak Ibu membaca di dalam warta jemaat. Demikian penekanan warta jemaat. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.
Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang terus dinyatakan atas kehidupan kita, terlebih khusus pada hari ini. Anugerahnya lah yang memungkinkan kita menyembah dan mengagungkan Dia. Mari kita fokuskan pandangan hati kita hanya kepada Dia yang layak menerima segala hormat dan pujian dari kita. Bersama-sama kita dituntun tema andalkan Tuhan, bukan kekayaan. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 4. Hai mari sembah yang maha besar. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Menyertaimu juga. Kita akan bersama-sama bermazmur. Lewat Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dan ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Mazmur 91 ayat 1 sampai 6 dan ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Dalam lindungan yang maha tinggi, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dia akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kengerian malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap sampar yang menyelinap di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ayat 14, oleh sebab hatinya terpaut padaku, maka aku akan meluputkannya.
Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. amin. Kaulah ya Allah perlindunganku. Ya, dengan berdiri di hadapan Tuhan, kita mendengarkan ke-10 firman dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Syabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Syabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya,
dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Syabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan memberikan kita berkat berupa kekayaan, kepandaian, dan berbagai kemampuan diri lainnya, itu karena Dia mengasihi kita dan menjadi sarana kita memuliakannya. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu sering karena kemampuan diri, karena kekayaan, dan seluruh yang kita anggap lebih menjadi andalan dalam menjalani hidup, sehingga kita lupa bahwa hanya Tuhan yang selayaknya dan yang sepatutnya kita andalkan. Sadarkah kita bahwa sikap demikian sesungguhnya mendukacitakan hati Tuhan? Mari dalam waktu hening sejenak kita datang menyesali kesalahan dan pelanggaran kita, seraya percaya akan anugerah-Nya yang menopang kita. Mari kita tunduk kepala, kita hening sejenak, masing-masing kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan.
Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Saudara-saudara, mari kita persiapkan bacaan firman Tuhan. Yeremia pasal 32. Kita baca ayat 1 sampai 16. 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 19. Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Ya, setelah firman Tuhan kita buka dan terbentang di depan kita, sebelum kita baca dan kita dengarkan,
Mari kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami datang tunduk kepala, seraya hati kami menengadah kepadamu ya Tuhan. Oleh karena hanya Engkaulah yang layak disembah dan diagungkan, hanya Engkaulah yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Firman-Mu akan diperdengarkan untuk kami sekalian. Ya Roh Kudus, terangilah akal pikiran kami, kuasailah kami sekalian, supaya firman-Mu yang kami akan baca, kami dengarkan, kami renungkan, sungguh-sungguh kami mengerti dan kami lakukan dalam hidup kami. Hamba-Mu yang Kau pakai menjadi trompet-Mu dalam ibadah ini, karuniakan hikmat agar firman-Mu terus disampaikan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia 32 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Ayat ke-15. Maaf. Pembelian ladang sebagai jaminan dari keselamatan Yehuda yang akan datang. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia dalam tahun yang ke-10 pemerintahan Sedekia Raja Yehuda. Itulah tahun yang ke-18 pemerintahan Nebukadnezar. Pada waktu itu tentara Raja Babel mengepung Yerusalem dan Nabi Yeremia ditahan di pelataran penjagaan yang ada di istana Raja Yehuda. Sebab Sedekia Raja Yehuda telah menahan dia di sana dengan tuduhan, "Mengapa engkau bernubuat? Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel, supaya ia mendudukinya." Sedekia Raja Yehuda tidak akan luput dari tangan orang Kasdim, melainkan pasti akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel, sehingga ia berbicara dengan dia mulut sama mulut dan melihat dia mata sama mata. Sedekia akan dibawanya ke Babel, dan di sanalah ia akan tinggal sampai aku memperhatikannya. Demikianlah firman Tuhan. Apabila kamu berperang melawan orang Kasdim itu, kamu tidak akan beruntung. Berkatalah Yeremia, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sesungguhnya Hanamel, anak Salum pamanmu, akan datang kepadamu dengan usul, "Belilah ladangku yang di Anatot itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membelinya." Kemudian sesuai dengan firman Tuhan, datanglah Hanamel, anak pamanku, kepadaku di pelataran penjagaan dan mengusulkan kepadaku, "Belilah ladangku yang di Anatot di daerah Benyamin itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak tebus. Belilah itu, maka tahulah aku bahwa itu adalah firman Tuhan." Jadi aku membeli ladang yang di Anatot itu dari Hanamel, anak pamanku, dan menimbang uang baginya 17 shikal perak. Aku menulis surat pembelian, memeteraikannya, memanggil saksi-saksi dan menimbang perak itu dengan neraca. Lalu aku mengambil surat pembelian yang berisi syarat dan ketetapan itu, baik yang dimeteraikan maupun yang salinannya yang terbuka. Kemudian aku memberikan surat pembelian itu kepada Baruk bin Neria bin Mahesya di depan Hanamel, anak pamanku, di depan para saksi yang telah menandatangani surat pembelian itu, dan di depan semua orang Yahuda yang ada di pelataran penjagaan itu. Di depan mereka aku memerintahkan kepada Baruk, kataku, "Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel.
Ambillah surat-surat ini, baik surat pembelian yang dimeteraikan itu maupun salinan yang terbuka ini. Taruhlah semuanya itu dalam bejana tanah supaya dapat tahan lama. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, rumah, ladang dan kebun anggur akan dibeli pula di negeri ini. Amin. Pertama Timotius pasal 6 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-19. Pertama Timotius pasal 6 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan. Memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Namun mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang, dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Engkau, hai manusia kepunyaan Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, kesalehan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dengan benar dalam pertandingan iman dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau diikrarkan, ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuperingatkan kepadamu, turulah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela sampai penampakan Tuhan kita Yesus Kristus pada saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan penuh berkat, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, yang tidak pernah dilihat dan tidak dapat dilihat oleh seorang pun. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Peringatkanlah orang-orang yang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam perbuatan baik, suka memberi dan membagi. Dengan demikian, mereka mengumpulkan suatu harta sebagai dasar baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Amin. Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu.
Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Amin. Kurre sumanga puang. Bapak Ibu, saudara-saudara, ya tentu hari ini kita semua merasa berbahagia karena kita masih boleh menikmati persekutuan melalui ibadah pada pagi hari ini. Dari bahagian firman Tuhan yang kita sudah baca dan kita dengarkan menjadi pokok penekanan dari Yeremia 32 ayat 1 sampai 15. Andalkan Tuhan, bukan kekayaan. Usat Tuan puang tangia kasugiran. Ya, saya ingat dulu waktu saya masih kecil, orang-orang kaya itu di kampung ukurannya itu banyak kerbau dan banyak sawahnya dulu, dan tentu masih berlaku sampai sekarang. Nah, sekarang juga banyak orang kaya kita lihat, ya mungkin tidak ada sawahnya tapi banyak duitnya. Singkatnya dia banyak harta benda, termasuk warga jemaat Rantepau di sini. Ada banyak yang mempunyai harta yang banyak. Andalkan Tuhan, bukan kekayaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengandalkan artinya menaruh kepercayaan sepenuhnya.
atau bergantung sepenuhnya kepada sesuatu atau kepada seseorang. Jadi misalnya dalam penerimaan pegawai, andai kata orang masih bisa menyogok, kita bayar 100 juta, lalu kemudian kita mengandalkan sepenuhnya kepada orang yang kita bayar. Tapi itu tidak benar. Nah, dalam bahasa Ibrani mengandalkan dalam kata ini ya bataj. Artinya percaya atau bersandar secara mendalam, merasa yakin, merasa aman dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Itu dalam bahasa asli dari Alkitab. Percaya atau bersandar secara mendalam, merasa yakin, aman dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dalam segala bentuk. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi mengandalkan Tuhan berarti percaya dan yakin sepenuhnya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan, sumber hidup, sumber keselamatan, sumber damai sejahtera, sumber ketenangan dan ketentraman. Itu mengandalkan Tuhan. Nah, memperhatikan realita kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudara, memang harta kekayaan itu tidak dapat menjamin kehidupan yang bahagia atau tenang dan tentram. Belum ada saya dengar bahwa karena keluarga ini adalah orang yang kaya, punya segala-galanya, senang bang, tidak ada lagi pergumulannya. Yang menurut teman saya memang tidak gampang juga menjadi orang yang berada, karena kita juga harus siap mental. Dulu waktu masih lancar porkas, ya masih ada sekarang porkas, dan ketemu, ya, dan tuh tahu miala adek ratusan juta, tiramban, kena jantung, mati. Berarti tak pada siap lesugi. Oh, ya duka kena aku tuh, bisa duka nak susi tuh. Pak, yang penting aku siap mental, siapa tahu ada durian runtuh, ya. Kita tidak tahu berkat Tuhan, ya. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak dapat dipungkiri ada begitu banyak orang yang fokus hanya untuk mencari harta, hanya untuk mengumpulkan materi atau memperkaya diri, lalu kemudian melupakan Tuhan. Tidak ada lagi waktu bersekutu seperti ini untuk menyembah kepada Tuhan. Padahal kita sudah mengakui dan sudah mengamini bahwa Tuhan itu dalam kehidupan kita adalah sumber berkat. Tetapi mereka, orang-orang yang sudah tidak mengandalkan Tuhan, justru mengandalkan harta bendanya yang ada pada akhirnya, yang pada akhirnya menemui kegagalan, menghadapi kekecewaan, sebab harta yang ada padanya pada akhirnya mungkin akan habis, mungkin akan musnah, mungkin akan kena musibah atau berpindah tangan kepada orang lain. Biasa kalau kita datang di kampung-kampung, banyak orang bernostalgia. Dulu itu sawahnya nenek kami, sawahnya nenek kami. Tapi sekarang sudah berpindah tangan karena nenek kami dulu Pak Dadu. Banyak begitu. Banyak kita dengar hal seperti itu. Nah, mengandalkan Tuhan tentu bagi kita semua yakin bahwa pasti tidak akan mengecewakan kita. Andai kata ada di antara Bapak Ibu yang hadir dalam ibadah ini atau mengikuti ibadah ini, lalu kemudian selama ini sudah mengandalkan Tuhan, tapi Tuhan mengecewakannya, pasti dia tidak mau lagi datang menyembah Tuhan. Tapi ya pada akhirnya kita selalu mengakui bahwa hanya karena Tuhan. Andalkan Tuhan dan bukan kekayaan. Dalam Yeremia pasal 32 ayat 1 sampai 15 berbicara tentang iman yang luar biasa. Dalam kondisi yang sulit yang dihadapi oleh seorang nabi, namanya Nabi Yeremia.
Ternyata bahwa ketidaksetiaan Sedekia, Raja Yehuda, dan orang Israel, atau perlawanan mereka terhadap Tuhan, atau ketika mereka membelakangi Tuhan, orang Israel bersama dengan Raja Sedekia, lalu kemudian ditegur oleh Nabi Yeremia. Raja, kamu ini melakukan hal yang tidak pantas. Masa Tuhan kamu belakangi, masa Tuhan itu kamu tidak sembah, masa Tuhan itu kamu tidak akui, padahal kita ada seperti yang ada sekarang ini semata-mata hanya karena kemurahan Tuhan. Tapi ternyata Sedekia dan orang Israel tidak peduli pada teguran yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, sehingga Nabi Yeremia disuruh oleh Tuhan menubuatkan bahwa orang Israel akan menghadapi pengepungan daripada orang Babel, lalu kemudian Raja Sedekia akan ditawan bersama dengan orang Israel, lalu kemudian membuat Raja Sedekia ini marah kepada Yeremia. Kenapa itu yang kau sampaikan, Yeremia? Masa kita mau dikepung oleh orang Babel? Masa saya sebagai raja ini akan ditawan ke Babel bersama dengan orang-orang Israel? Dan akibatnya ialah karena si Yeremia ini berani, Yeremia ini lalu kemudian ditangkap dan dipenjarakan. Tapi Yeremia tidak pernah mundur, tapi dia tetap berani menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan. Oleh karena Yeremia lebih taat kepada Tuhan ketimbang kepada Raja Sedekia. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, akibat Nabi Yeremia menegur dan menyampaikan nubuatan ini, Nabi Yeremia dipenjarakan. Dia berani menyampaikan suara kebenaran sekalipun nyawanya terancam. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam penjara firman Tuhan datang kepada Nabi Yeremia supaya dia membeli tanah dari sepupunya, yaitu Hanamel, tanah yang dipunyai di Anatot. Mengapa dia yang disuruh membeli tanah itu? Padahal sudah disampaikan kepada mereka bahwa tanah ini, orang Yerusalem ini, orang Israel ini akan jatuh ke tangan orang Babel, dan mereka akan ditawan ke Babel. Tapi mengapa Yeremia tetap disuruh supaya dia yang membeli tanahnya Hanamel? Kalau kita perhatikan, Hanamel rupanya dia sudah tua dan dia tidak punya anak. Secara adat bagi orang Timur Tengah, khususnya di Israel, yang paling berhak dan layak untuk membeli tanahnya Hanamel untuk menjadi hak miliknya adalah keluarga terdekat. Dalam hal ini Yeremia yang adalah sepupu satu kali. Maksudnya supaya tanah itu tidak jatuh ke tangan orang lain, tapi tanah itu jatuh ke tangan keluarga. Karena tanah itu sekaitan dengan masalah perjanjian keselamatan yang Tuhan nyatakan kepada orang Israel. Sangat berbeda dengan kita orang atau raja biasanya. Pokoknya siapa yang tinggi penawarannya, itulah yang mendapatkannya, sekalipun keluarga mungkin tidak punya tanah dan mau membeli dengan harga yang sedikit agak rendah, tapi kita katakan, ya siapa yang tinggi bayarannya. Kan itu yang sering kita pakai. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, Nabi Yeremia sudah tahu memang bahwa tanah itu juga akan jatuh ke tangan orang-orang Kasdim, akan jatuh ke tangan orang-orang Babel. Tanah itu juga akan tidak akan dimiliki lagi oleh mereka sebenarnya dalam waktu dekat ini, karena akan dimiliki oleh orang lain. Tetapi ini adalah suatu tindakan simbolik bahwa umat Allah yang akan dibuang ke Babel
mereka akan dikembalikan nanti ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian, setelah mereka mengalami pendidikan di sana selama 70 tahun. Jadi itu suatu hal yang harus diingat oleh mereka. Bahkan dengan tanah yang dibeli oleh Yeremia, kalau kita perhatikan dalam bacaan kita tadi, betul-betul semuanya itu dituntaskan dengan baik, dibereskan dengan baik, termasuk masalah administrasinya. Ada banyak saksi, ada banyak orang yang bertanda tangan dalam rangka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai besok lusa, lalu kemudian ada gugat menggugat, lalu kemudian rusaklah hubungan dalam keluarga. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi tanah itu bagi orang Israel adalah suatu hal yang sangat penting, yang sekaitan erat bersama dengan keselamatan yang Tuhan berikan. Nah Yeremia melakukan itu oleh karena dia selalu mengikuti apa yang Tuhan katakan. Masa Yeremia sementara terpenjara, sementara bergumul, ini negaranya, ini daerahnya akan diserang oleh orang Babel, akan dikuasai oleh orang Babel, lalu kemudian disuruh lagi membeli tanah. Ini sebenarnya kan tidak logis. Sebab sesungguhnya ini nanti secara logis akan bermasalah karena dikuasai oleh pihak lain. Tapi keyakinan daripada si Yeremia ialah menuju kepada hal yang panjang ke depan, menyangkut masalah janji Tuhan dan keselamatan yang Tuhan nyatakan, bahwa tanah Kanaan adalah tanah perjanjian. Sehingga dia berani membeli tanah itu, apalagi yang katakan kepadanya adalah Tuhan, dan dia merasa bertanggung jawab dalam keluarga untuk mengamankan aset keluarga. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi pertanda bahwa Yeremia dalam kehidupannya dia mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan harta yang ada pada dirinya. Sekalipun apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya itu adalah sesuatu yang sulit untuk masuk di akal sehat manusia, tapi dia menanggapinya secara iman, sehingga dia mengikuti apa yang Tuhan katakan dan dia mengandalkan Tuhan. Babel boleh menjajah orang Israel, tetapi janji Tuhan tidak pernah batal, bahwa orang Israel yang akan ditawan ke Babel pada saatnya nanti akan dikembalikan ke tanah perjanjian ini. Hal itu ditegaskan juga dalam Mazmur 91 dalam bacaan kita tadi, bahwa Tuhan tempat perlindungan dan kubu pertahanan kita. Karena itu kita tidak boleh takut pada setiap bahaya, setiap masalah, setiap pergumulan yang ada di depan kita. Juga dalam cerita orang kaya dan Lazarus, dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31, orang kaya dalam penderitaannya di dunia akhirat, oleh karena ketika dia ada di dalam dunia, dia mengandalkan Tuhan, dia mengandalkan harta bendanya. Nanti setelah dia berada di dalam neraka, setelah dia berada dalam penderitaan yang berkepanjangan, lalu kemudian dia minta ampun, dia minta tolong Bapak Abraham, suruhlah si Lazarus celupkan tangannya ke dalam air dan masukkan dalam lidah saya supaya ada kesejukan sedikit. Tapi Tuhan katakan, hai anakku, kau dulu waktu di dunia sudah senang-senang, ya, kau lupa, kau mengandalkan kekayaanmu, kau mengandalkan keberadaanmu. Sekarang saatnya Lazarus yang menikmati kehidupan itu. Bahkan orang kaya ini Pak Kadanam pasyulu natulalino, rupanya mungkin dengan gaya yang sama, nakatolong dikka miswap itu Lazarus.
Misuapi tu tosenga nalopam pakilale tu silu ukulalino. Tapi ya Abraham katakan di dunia ada kitab suci. Itulah yang akan didengarkan, lalu kemudian dia tidak masuk di tempat ini nantinya kalau dia percaya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan yang kita dengar saat ini, hal penting yang mungkin akan kita catat untuk kita bawa pulang dalam kehidupan kita yang pertama ialah hanya Tuhan yang patut diandalkan. Oleh karena dialah sumber keselamatan, dialah sumber berkat, dialah sumber ketentraman, dialah sumber damai sejahtera, sumber segala kebaikan dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan yang kita andalkan. Yang kedua, harta benda yang ada pada diri kita semua, hendaknya kita harus sadari bahwa ini semuanya adalah bentuk tanda cinta kasih Tuhan kepada kita, lalu kemudian kita dilayani oleh Dia atau kita dipelihara oleh Dia dengan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Sekali lagi, tanda cinta kasih yang kalau kita analogikan mungkin kita katakan bisa seperti cincin yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, atau cincin yang diberikan oleh seorang istri kepada suami lalu kemudian dipasang di tangannya. Cincin itu adalah sebuah tanda cinta kasih. Tapi janganlah hati kita, janganlah hati suami, janganlah hati istri melekat pada cincin itu, tetapi harus melekat kepada yang memberikan cincin. Harus melekat kepada yang memberikan cincin. Jadi ya tak aku temi komani beta cincin kawin nanti Pak Pendeta ada tapi si ipi mo. Ya, sempit, tidak bisa masuk lagi. Ya. Tapi Bapak Ibu yang pakai cincin kawinnya di tangan, itu harus dimaknai sebagai sebuah tanda cinta kasih dari pasangan kamu, dan setiap kamu melihat cincin itu misalnya, ya harus mengingat kepada orang yang memberikannya, lalu kemudian menyayangi orang yang memberikannya. Sama halnya dengan harta benda atau materi atau apapun yang ada pada diri kita atau kedudukan yang ada pada diri kita, itu adalah anugerah daripada Tuhan, itu adalah titipan dari Tuhan, itu adalah tanda cinta kasih dari Tuhan kepada kita. Dan karena itu jangan kita lupa kepada yang memberikan kepada kita. Tapi banyak orang, nah kau tahu lupa kacang akan kulitnya bila hari sudah panas. Nah inilah yang banyak terjadi dalam kehidupan kita. Kita sudah disayang oleh Tuhan, kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita selalu dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Tapi kadang kita melupakan Tuhan karena hati kita melekat kepada hal-hal yang sifatnya sementara. Itu pun juga asalnya dari Dia. Kemudian yang ketiga, jangan hidup serakah lalu melakukan cara-cara yang tidak benar untuk memperkaya diri, misalnya melalui merampas dari saudara-saudara, misalnya menipu misalnya, atau judi online misalnya. Bedengkum dia itu korban dan bisa toto sangallo. Si Pak kadang-kadang anak saya korban ini Pak Pendeta. Ternyata daya tariknya itu judi online tinggi. Kuka bisa nak kami patudu nak jangan mi. Kuka aku tandai bang rita aku lama judi. Ya. Sebab aku tandai mau kumenang apa salah liu tu. Ya. Nak saya korban itu hari nak lebih 200 juta. Wow. Kuka yang kurang dalam televisi sih saya bira talomi to dibanding dengan to saya nggak dika. Oh. Den korban tu kan dete. Ada. Sia, mudah-mudahan itu tidak terjadi ya. Atau pinjol, karena meminjam juga itu pekerjaan yang sangat ringan ya. Tapi mengembalikannya itu menjadi pekerjaan yang berat sekali kodong. Ya, berat sekali. Bahkan kalau orang yang meminjamkan sesuatu kepada kita, sekalipun mungkin belum waktunya kita akan kembalikan, tapi si tamuki ya naku masiri nak. Ya. Contoh misalnya upahnya atak kusitamu kayak misalnya den saya nak kuinda mak tu misa juta
mak di nang masiri nak sahabatku pasti lantangan indan na 1 juta. Jadi yang mentok kok hindari mi tok ya sepanjang itu ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita merenungkan firman Tuhan ini dalam hati kita masing-masing. Kita bertanya pada diri kita, sudahkah saya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saya? Atau mungkin saya lupa? Atau mungkin kita keliru, lalu kemudian kita mengandalkan yang tidak memberikan jaminan yang pasti. Karena itu saudara-saudara, andalkan Tuhan. Dia adalah sumber berkat, Dia sumber keselamatan. Dialah yang setia menjaga kita siang dan malam. Dialah yang setia menjaga anak cucu kita. Dialah yang setia menemani kita dalam menjalani segala dinamika kehidupan ini. Amin. Kita diberi kesempatan untuk membawa ungkapan syukur kita lewat pundi yang akan dijalankan, dan juga ada kotak di depan kita dan natura yang akan diuangkan nanti. Sebelumnya dengarlah firman Tuhan dari Mazmur 91 ayat yang ke-16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dariku. Sambil pundi dijalankan, kita menyanyi dari nyanyian rohani 129, karunia bagi semua dan segenap hidupku. Pemberian
kembali bermohon kiranya kita semua melapangkan dada. Kami masih melelang, mudah-mudahan secepat ini hutang-hutang kita selesai, pinjaman lunak kita. Dan di samping itu ada proyek baru, yaitu penulisan sejarah Gereja Toraja Jemaat Terang Tepal sebagai gereja yang mula-mula. Jadi Gereja Toraja pertama kali didirikan di Rantepau di sini dan memiliki anak, kemudian ya Malango, Buntu Pasele, Karasik dan sebagainya, sampai sekarang hampir 1000 gereja di Gereja Toraja. Jadi Jemaat Rantepau menjadi gereja mula-mula. Mudah-mudahan penulisannya lancar dan ketika terbit mudah-mudahan kita semua berkenan juga untuk memiliki buku ini. Ada pisang kepok, enak digoreng, besar sekali. Mari kita taruh harga 50.000 satu kali. Siapa taruh harga? 50.000 satu kali. Buka-buka ini tire tahu. Ya. Ya. Ini bisa kalau di rumah bisa 3 kali digoreng di sore hari. Ya, karena cukup banyak. Ya, tinggal 2 hari matang. Berapa Pak? 500. Terima kasih banyak Pak. 3 kali 500. Silakan Pak berikan. Taruh ke sana deh. Kali ini pepaya. Pepaya buah yang sangat bagus. Kobiti-biti teh. Pamatasa kamu, pira-pira bang mo. Siapa taruh harga? Pepaya untuk siang hari sangat sehat. Bisa langsung dikonsumsi. Iya. Pak berikan berapa? 50. Ya 50. Ya 200 3 kali dari kakak. Ya. Ada kue dilelang sekaligus 2. Siapa taruh harga? Kakak dari sana 500. Pak, ya. Ada plastiknya nanti. Ya. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, kurus semangat. Ya Pak Sambo. Dah kok pana dia lah plastik na jobo kok Kak. Terakhir Bapak Ibu, kita lelang Amerika saja yang ada berkat 5.000, 10.000, ya 20.000 teman-teman. Ibu Sajana minta tolong jalankan pundi. Kita lelang Amerika saja, boleh angkat tangan saja supaya semua bisa memberi. Memberi itu indah. Ya, ada pisang sudah matang dan juga ada markisa. 5.000 juga enggak apa-apa Bapak Ibu. Berkat yang diberikan secara tulus akan menjadi berkat yang terindah di hadapan Tuhan, sekalipun hanya sedikit, seperti persembahan janda yang miskin. Dia memberi dari segala kekurangannya. Ya. Ya silakan angkat tangan saja Bapak Ibu. Saya pribadi sangat merasakan ketika tangan terulur. Kita pun tidak pernah dipermalukan sekalipun kita tidak punya pekerjaan seperti saya. Saya pengangguran
pengangguran terbaik. Ya, dibilang menganggur tapi banyak juga kerjaannya. Ya, hanya pergi melayani. Silakan, ya, Bapak Ibu di depan, Dek. Angkat tangan saja Bapak Ibu, teman-teman majelis gereja akan berjalan. Di depan, Dek, ada Ibu di depan. Cantik. Yang belum kerja juga kalau uang 5.000 sih pasti punya. Ya. Sudah. Saya yang tahu jamnya. Ya. Ibu Sajana. Siapa lagi terakhir? Dek. Satu kali, 2 kali, 3 kali. Ya, 3 kali ke sana. Ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu, semoga berkat-berkat Tuhan senantiasa tercurah kepada kita, kepada anak cucu kita, dan hidup kita tidak berjalan dengan sia-sia tetapi selalu dipenuhi berkat Tuhan. Guru Semangat Buddha Puang Pasak Kiki Solanasang. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Tak henti-hentinya kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, karena kasih sayang-Mu tidak pernah berkesudahan kami alami. Puji-pujian yang kami kumandangkan kiranya menyenangkan hati Tuhan. Firman-Mu yang kami telah baca, kami telah dengarkan. Ya Roh Kudus, tanam baiklah dalam hati kami, supaya kami sungguh-sungguh terus-menerus mengandalkan Tuhan. Oleh karena Dialah yang menciptakan kami, Dialah yang menjaga melindungi kami, Dialah sumber berkat dalam kehidupan kami. Sadarkan kami Tuhan kalau ada di antara kami yang justru mengandalkan hal-hal yang lain. Mampukan kami memahami bahwa berbagai berkat yang Kau anugerahkan kepada kami adalah tanda cinta kasih sayang-Mu. Ya Bapa, semua yang mengikuti ibadah ini, baik yang hadir dalam ruangan ini, yang mengikuti ibadah ini dari tempat lain melalui live streaming, Engkau kiranya Tuhan memberkati semua kami, agar kami sekalian merasa terberkati melalui ibadah yang dilakukan pada pagi hingga siang hari ini. Berkati masing-masing kami dalam tugas pekerjaan kami, di rumah, di sawah, di ladang, berbagai usaha yang kami kelola, tugas pekerjaan kami di kantor, tugas pekerjaan kami dalam berbagai bidang. Ya Tuhan, Engkau menolong kami, karuniakan hikmat bagi kami, supaya kami boleh melaksanakannya dengan baik dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Berkati semua anak cucu kami yang masih kecil, supaya bertumbuh dalam cinta kasih sayang-Mu. Karuniakan kesehatan yang baik, dan hikmat-Mu terus bertambah-tambah di dalam dirinya. Dalam perjuangan dalam bangku pendidikan,
Engkau menolong mengasihi mereka Tuhan, supaya mereka boleh meraih keberhasilan. Yang berjuang mencari pekerjaan, Tuhan menolong dan membukakan juga jalan bagi mereka. Kami berdoa untuk pelayanan sepekan ke depan. Biarlah Tuhan menolong memberkati semua hamba-hamba-Mu yang melayani melalui majelis gereja, pengurus OEG dan guru-guru sekolah minggu. Engkau berkati pelayanan yang dilangsungkan di kantor melalui tata usaha, koster, security, dan semua yang memberi diri dalam pelayanan. Berkati penyusunan sejarah jemaat yang sudah lama dirindukan oleh jemaat Tuhan di sini. Biarlah tim yang telah dibentuk sungguh-sungguh bekerja dengan baik. Teristimewa kepada kekasih kami Bapak Sili Suli yang fokus untuk penyusunan sejarah ini, sehingga pada saatnya nanti dapat diselesaikan dengan baik. Berkati orang tua kami dan saudara-saudara kami yang sementara sakit atau pemulihan. Opa Dea di Makassar, Ibu Emi Talesang di Rumah Sakit Waluyo, Jakarta, Bapak Yohanes Limbong, Bapak Frans Mangiwa, Bapak Paulus Belatan, Ibu Dekato Napa, Saudari Femi Rantepasang, Ibu Elni Bella, dan mungkin masih ada yang sementara sakit. Nyatakan kasih-Mu Tuhan supaya mereka boleh pulih dan sembuh secara total. Demikian pun juga kepada kekasih-kekasih kami yang berduka oleh karena meninggalnya orang-orang yang dikasihi. Keluarga almarhumah Esther Silambi, keluarga almarhumah Martina Dasima, keluarga almarhum Simon Sampe, dan mungkin masih ada keluarga kami yang sementara berduka karena ditinggalkan orang-orang yang dikasihi. Kuatkan dan hiburkan seluruh keluarga ya Tuhan. Demikian pun juga untuk rencana perkawinan saudara kami Febrianto Leonar Kadang dengan saudari Dewi Astuti pada 9 Oktober. Biarlah Tuhan menolong dalam mempersiapkan diri supaya semuanya boleh dilangsungkan dengan baik. Demikian pun rencana pelayanan perjamuan kudus pada Minggu 12 Oktober 2025. Bahkan dalam rangka perjamuan kudus sedunia, kiranya kami sebagai bahagian dari gereja Tuhan sungguh-sungguh boleh mempersiapkan diri dengan baik. Ya Bapa kami dalam sorga, kami juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang mengalami pertambahan usia dalam sepekan ini, khususnya pada hari ini Minggu 28 September, Alvaro Christian Tioki, Aurora J. Pabakna Kareng, Set Paibang, Gabriel Boro, Leonar Lorentin Rampak Patulak, Rosalina Musu Rambak, Grace Septiani Mangayun, Jeffrey Dati, Senia Intan Buutu, dan mungkin masih ada yang kami tidak sempat tahu. Sempurnakan sukacita mereka semua Tuhan. Dan semua kami yang hadir di sini dalam berbagai pergumulan kehidupan kami, Tuhan terus menolong dan memberkati kami. Kami berdoa bagi para janda, para duda, anak yatim piatu, Tuhan kasihani mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkati pemimpin kami, khususnya Presiden, supaya dalam mengambil setiap kebijakan sungguh-sungguh adalah untuk kebaikan seluruh komponen bangsa ini. Berkati semua yang berjelilela untuk bangsa dan negara ini. Ya Bapa kami dalam sorga, sebentar kami akan kembali ke tengah-tengah keluarga kami. Tuhan menuntun menyertai kami sekalian. Persembahan yang telah dikumpulkan, kiranya semuanya menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Ini doa syukur kami Tuhan, ini syafaat kami kepadamu.
kami sampaikan dalam satu nama yang agung. Itulah Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, supaya kami, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdiri menjalani hidup anugerah Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan dari pertama Timotius 6 ayat 14. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela sampai penampakan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah kamu dengan penuh sukacita menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan dan mengandalkan Tuhan setiap saat, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebagai nyanyian syukur atas persekutuan yang boleh kita nikmati bersama saat ini, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 396, Yesus segala-galanya mentari hidupku.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan menuntun kita selalu. Yakin dan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Tidak akan aku lupakan, aku menolongmu. Yakinlah teguh. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah, kan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu,